Baik, ngopi bareng redaksi hadir kembali. Saat ini kita kehadiran tamu spesial, orang nomor satu di Kota Jayapura, Bapak Wali Kota Jayapura, Bapak Dr. Ben Hur Tomimano MM. Bagaimana Pak? Sehat? Sehat walafiat. Oh iya Pak, ini kan sudah mau Natal dan ada keputusan pemerintah pusat awalnya bahwa seluruh Indonesia PPKM level 3, tetapi kemudian diubah lagi kembali bahwa disesuaikan dengan kondisi daerah. Nah, yang ingin saya tanyakan, kondisi COVID di Kota Jayapura saat ini seperti apa? Informasi terakhir yang saya dapat Selasa kemarin sudah 0 pasien yang dirawat ya Pak, kalau gitu. Bagaimana Pak? Terima kasih. COVID berada di Kota Jayapura pada tahun 2020 pada tanggal 15 Maret dan terkonfirmasi 1 orang. Ya, perkembangan dari tahun 2020 sampai dengan tanggal 21 bulan 12 tahun 2021, Kota Jayapura 5 distrik, 25 kelurahan, 14 kampung berada pada zona hijau atau 0 COVID Kota Jayapura. Puji Tuhan, ini bagi saya selaku Ketua Satgas COVID Kota Jayapura ini sejarah bagi Kota Jayapura, bahwa Kota Jayapura berada pada zona hijau 0 COVID pada tanggal 21 bulan 12 2021. Dan ini akan tercatat dalam sejarah di Kota Jayapura. Masyarakat yang sangat heterogen, yang padat penduduk. 2 hal yang dilakukan oleh masyarakat Kota Jayapura. Yang pertama adalah mereka mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Mereka memakai masker, tidak berkerumun, jaga jarak, membawa hand sanitizer kemana-mana. Dan juga yang kedua, kesadaran masyarakat Kota Jayapura masyarakat yang cerdas, masyarakat yang pintar, sehingga mereka mengikuti vaksin, menambah kekebalan tubuh kelompok dan juga sebagai pribadi. 2 hal ini yang kita berada pada zona hijau Kota Jayapura pada tanggal 21 bulan 12 2021 ini, tanggal yang sangat luar biasa ya bagi Kota Jayapura. Dan hari ini tanggal 22 Hari Ibu, kita melaksanakan Hari Ibu pada zona hijau. Saya mau katakan bahwa peran seorang ibu itu luar biasa. Karena ibu yang bikin asupan gizi bagi suami, bagi anak-anak, sehingga ketahanan tubuh mereka ini bisa terhindar. Dan juga ibu ini memberi nasihat kepada suami dan anak-anak, jauhi ya COVID. Maka ada hashtag yang mengatakan ingat pesan ibu. Ini peran ibu ini sangat luar biasa di masa pandemi COVID-19 ini. Dan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 62 itu dalam instruksi itu mengatakan bahwa seluruh provinsi, kota dan kabupaten berada pada level 3 pada perayaan Natal dan Tahun Baru. Diubah lagi bahwa tidak berada pada level 3 tapi kembali ke level 2 bagi Kota Jayapura. Maka kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota dilanjutkan dengan instruksi Wali Kota Jayapura nomor 15 dan hal-hal lain itu kita tuangkan ke Kepres dari instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 62. Kebijakan-kebijakan yang kita ambil lewat Forkopimda. Yang pertama, tidak ada perayaan penyambutan tahun baru seperti pesta kembang api yang menghadirkan orang banyak, seperti di depan kantor gubernur, nanti direncanakan di jembatan Yutefa, di tempat-tempat umum itu ditiriakan. Hanya ada doa khusus di keluarga masing-masing sesuai dengan agama dan keyakinan, mensyukuri
atas penyertaan Tuhan, lindungan Tuhan dari Januari 2001 sampai dengan Desember 2001. Dan juga instruksi wali kota tidak ada bunyi-bunyian di seluruh wilayah kota Jayapura supaya ibadah yang bisa lakukan oleh kaum Nasrani dan Katolik ini bisa berjalan dengan kusut, aman dan damai. Dan itu ditindaklanjuti oleh Bapak Kapolresta dan juga Bapak Komandan Kodim sampai di Koramil, Polsek dan juga Bambisa dan Bam Kamtibmas. Luar biasa. Mereka naik sampai ke Gunung Abe, cabut karbitnya, bawa turun karbitnya. Tapi masih ada juga bunyi-bunyian. Saya perintahkan Bapak Kapolres, perintahkan anak buahnya juga. Ya, juga masih ada di kota ini yang anak-anak kecil memegang petasan atau bunyi-bunyian yang itu juga kami akan melakukan patroli pada malam hari, patroli gabungan pada malam Natal dan Tahun Baru ya, dari Polresta, dari Kodim, dari Satpol PP, dari Pomdam, dari Pomal, itu akan kita melakukan dan juga akan didukung oleh remaja-remaja masjid yang ada di kota Jayapura, juga organisasi pemuda muslim yang menjaga beberapa tempat-tempat ibadah yang di wilayah kota Jayapura ini menunjukkan toleransi dan kerukunan umat beragama di kota Jayapura. Dan untuk open house dilaksanakan di kota Jayapura. Itu hanya keluarga dekat saja yang saling berkunjung. Kalau keluarga dekat kan kita sudah tahu tuh, oh keluarga ini positif, ini negatif. Jadi bebas kita bersilaturahmi, kita berjabat tangan. Kalau kita buka bebas, semua orang akan datang. Ya ini kita dia tahu ini warga ini positif kah, negatif. Kalau keluarga dekat itu saja. Jadi open house tetap dilaksanakan bagi keluarga dekat saja yang saling berkunjung. Ya ini kita lakukan di kota Jayapura, itu kebijakan kami yang kita lakukan. Dan juga penutupan izin penjualan miras kita lakukan. Dan juga tanggal 24 dan 25 tidak ada penjualan petasan. Karena kalau kita izinkan pas mereka beli langsung mereka bunyikan. Itu aja kita larang penjualan miras di wilayah miras dan juga petasan di wilayah kota Jayapura dan bunyi-bunyian di wilayah kota Jayapura. Itulah kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah kota pada Nataru dan Natal dan Tahun Baru. Dan juga kota telah melakukan dengan tim pengendali inflasi daerah dan juga Satgas Pangan, Polda dan Polres, kita telah turun di pasar-pasar modern dan juga pasar-pasar tradisional untuk melihat ketersediaan 9 bahan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru, juga melihat kestabilan harga. Dan untuk beras cukup untuk sampai dengan Februari di Dolok. Dan untuk harga kami cek di pasar tradisional di Pasar Sentra Hamadi tidak naik begitu signifikan. Untuk telur, cabai rawit, cabai keriting, bawang putih, bawang merah, dan juga telur, hanya di pasar modern yang naik telur itu kami minta diturunkan. Ya, karena yang ada di pasar modern dan pasar tradisional barang-barang lokal kita. Mereka ambil dari Moratami juga dari Kerong. Jadi stabil, dan kami akan mengontrol terus tentang harga ini. Dan juga saya perintahkan Dinas Perindakop untuk melihat tera ulang. Itu kan timbangan-timbangan itu jangan sampai merugikan masyarakat di kota Jayapura. Pak Wali, tadi kan Bapak sampaikan bahwa open house dalam keluarga dekat saja. Nah, bagaimana dengan Bapak sendiri? Sementara masyarakat kan selama ini Bapak dekat dengan masyarakat, dan selama ini sebelum COVID Bapak selalu open house dan masyarakat banyak datang. Nah, kalau ada masyarakat mau datang bersilaturahmi dengan Bapak, bagaimana ini, Pak? Ya, memang betul. Masyarakat itu sangat familiar dengan saya. Dan sebelum saya menjadi wali kota dan saya sudah jadi wali kota, untuk itu masyarakat bisa datang, tapi harus mengikuti protokol kesehatan. Pasti akan lewat pengukur suhu, ya cuci tangan, itu baru bisa masuk. Ya, itu. Jadi tetap tapi ada prokes yang ketat, prokes yang Pak, ya? diikuti. Ya. Betul. Ya. Nah, supaya kita menjaga
kota semua, masyarakat semuanya sehat. Pak, kalau kita lihat dari jumlah kasus segala macam kan sudah hijau, tapi dari segi pelevelan PPKM dari pusat, kota masih level 2 Pak ya. Itu akan harusnya sudah bisa level 1. Apa yang jadi kendala kota Pak sampai belum bisa ke level 1? Ya, Kota Jayapura untuk vaksin pertama sudah ada pada jumlah 75,49% untuk vaksin pertama, dan vaksin kedua 54%. Ya, ini sangat luar biasa. Ada instruksi Menteri Dalam Negeri bagi daerah yang masih di bawah 60% itu dana dagnya dipotong. Oh. Tapi puji Tuhan, Kota Jayapura sudah berada 75%. Berarti aman Pak ya? Aman. Ya. Seharusnya Kota Jayapura sudah ada pada level 1. Iya, betul. Ya, kenapa kita berada pada level 2? Karena jumlah kita lansia ini banyak yang belum divaksin. Oh, Ya. gitu ya. Ya, masih 30% di Kota Jayapura lansia yang belum baru kita baru mencapai 30% lansia yang divaksin. Kalau 50% kita bisa berada pada level 1. Ini masalahnya karena lansia banyak yang belum divaksin. Untuk itu kami menghimbau para anak-anak, para pemuda, jangan ingat diri sendiri. Ya, ingat orang tua juga. Ingat orang tua juga, mengajak orang tua untuk divaksin karena melewati screening. Ya, Jangan betul. sampai kita anak muda ini pulang dari luar bawa virus ke dalam rumah, orang tua yang kena. Itu yang menyebabkan sehingga kita masih bertahan di level 2 sampai sekarang. Ya. Pak, ini Omikron sudah masuk di Indonesia, ditemukan di Pulau Jawa. Seberapa besar ancamannya untuk kita di Papua, khususnya di Kota Jayapura, dan bagaimana Pemkot untuk mengantisipasi itu? Ya, betul sekali, karena Kota Jayapura berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua New Guinea. Iya. Ya, di daerah perbatasan. Karena itu alur juga orang asing masuk, seperti orang Singapura, orang China, orang Australia, itu bisa masuk lewat perbatasan, lewat jalan darat, Iya. masuk ke Kota Jayapura. Maka perbatasan ini hadir pada rapat koordinasi kita, Ibu Kepala Badan Perbatasan hadir juga. Saya minta untuk kita perketat daerah perbatasan bagi yang masuk, orang-orang asing yang masuk lewat perbatasan. Kalau warga Indonesia yang ada masuk ke Papua, itu tetap kita akan melakukan screening, juga wajib PCR warga negara asing yang masuk ya ke Indonesia lewat Papua New Guinea. Juga pelabuhan, tetap kami dari penegakan hukum tetap melakukan pengawasan di pelabuhan. Ya, yang turun kita cek apakah sudah vaksin kedua, tunjukkan surat rapid, dan kalau kita melakukan rapid di tempat. Ya, dan juga tetap kita akan menyiapkan rumah isolasi mandiri bagi orang-orang yang masuk yang konfirmasi positif COVID. Ya, dan juga ini harus peran aktif dari pemerintah provinsi karena lewat pelabuhan, lewat bandara. Ini kan kewenangan provinsi, jadi mereka yang harus melihat hal ini supaya virus yang baru ini tidak masuk ke Kota Jayapura. Nah, untuk libur Natal ini sendiri Pak, Kota Jayapura kebijakannya kapan libur dan sampai kapan? Terus apakah Bapak mengizinkan untuk ASN Kota Jayapura misalnya pulang berlibur ke kampung halamannya atau pergi berlibur ke luar daerah untuk mencegah COVID? Bagaimana dari kebijakan Pemkot? Iya, sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 62 untuk ASN itu tidak libur. Tidak. Ya, tapi puji Tuhan ke Kota Jayapura waktu saya melakukan evaluasi program kita, visi dan keuangan, itu sudah mencapai 90%. Ini hal luar biasa, dan saya bilang ASN yang mau libur silakan. Tapi yang mendesak, mungkin ada bapak ibunya sakit, ada kebaikan, itu kami izinkan untuk libur di Kota Jayapura. Dan Kota Jayapura belum libur sampai sekarang. Dari tanggal 20 sampai sekarang kita belum libur. Kita akan libur tanggal 23 dan akan masuk tanggal 29 Desember. Kenapa saya tidak liburkan ASN? Karena kita ini kan masih ketinggalan.
di Pulau Jawa itu mereka kerja terus, kita ini tidur, maka kita akan tertinggal terus. Maka itu saya bilang kita harus memacu ketinggalan kita dan kita harus tetap bekerja untuk menyesuaikan dengan Pulau Jawa, begitu. Tapi luar biasa, Kota Jayapura bisa mengimbangi Pulau Jawa, berada di 20 kota di Indonesia. Ya. Pak. Itu hasil dari survei dari Menteri Dalam Negeri dan BKN. Iya Pak, kita kembali ke COVID tadi. Ini kan sudah zona hijau. Apakah masyarakat bisa sebebas dulu lagi atau bagaimana? Atau ada yang seperti selama ini orang bilang new normal. Nah, dari kota sendiri bagaimana Pak? Banyak liburnya. Nah, itulah ya, Pak. Ya, walaupun kita sudah ada pada nol COVID, Iya, zona hijau, jangan kita terlena. betul. Kita tetap mengikuti prokes yang ketat. Ini himbauan kita lewat instruksi wali kota, tempat-tempat peribadatan tetap dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 23 itu 75%. Dari tanggal 24 sampai 31 itu 50% tempat-tempat peribadatan. Ya, gereja, masjid, pura, kuil itu. Dan juga di tempat-tempat umum tetap 50%. Ini kita sesuai dengan instruksi wali kota. Jadi masyarakat kota jangan kita lengah, kita tetap mengikuti prokes yang ketat. Ya, supaya kita menjaga bahwa kita tetap dalam titik nol zona hijau sampai masuk pada tahun baru nanti. Jangan kita lengah. Saya sampaikan kepada tim Satgas Kota, kita harus gas terus, kita jangan rem. Ya, tapi tetap di bidang ekonomi kita jalankan terus. Saya ambil keputusan untuk aktivitas ekonomi dan masyarakat Kota Jayapura dimulai pukul 6 sampai dengan pukul 20.00. Juga kita memberikan bantuan langsung kepada Mama Papua lewat UMKM, bantuan langsung yang terkena dampak COVID. Kita berikan bantuan-bantuan lewat distrik, juga lewat kelurahan, kampung bagi masyarakat yang terdampak COVID-19 di wilayah Kota Jayapura. Jadi penanganan kesehatan jalan, ekonomi juga jalan di Kota Jayapura. Dari banyak yang tidak mengeluh. Mereka berterima kasih kepada wali kota karena jam aktivitas ekonomi sampai dengan jam 20.00. Dan juga dari Menteri Pariwisata ada bantuan langsung yang kita berikan kepada hotel-hotel, rumah makan di Kota Jayapura untuk mengganti biaya. Dan saya memberikan keringanan pajak bagi hotel dan restoran di masa pandemi COVID-19 ini. Pak, andai kata ini kita bisa lalui tahun ini dengan tetap nol COVID sampai awal tahun nanti, apakah nanti BTM kita hanya belajar tatap muka di SD, SMP itu sudah bisa kembali normal seperti biasa Pak? Atau ada kebijakan lain dari Pak Wali Kota? Ya, untuk dunia pendidikan, Kota Jayapura menangani TK, PAUD, SD dan SMP. Dan kita baru mulai untuk SMP. Iya. SMP sudah dimulai dan nanti penerimaan rapotnya pada bulan Januari. Itu keputusan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 62. Nanti penerimaan rapot. Ya, untuk TK dan PAUD dan ini kita belum, SD kita belum buka. Nanti kita lihat perkembangan 2 minggu ke depan. Kalau itu 0 sampai dengan Januari, kita akan buka pelan-pelan. Untuk bertahap berarti Pak. Ya, TK dan SD. Supaya itu tetap mengikuti prokes. Ya, guru-gurunya sudah vaksin sudah 98% di Kota Jayapura, guru-gurunya. Dan itu saya minta wajib. Yang tidak vaksin tetap di rumah. Ini karena ada komorbid. Jadi mereka tetap di rumah dan mengajar dari rumah, tidak ke sekolah. Dan saya turun langsung ke SMP melihat bagaimana penanganan prokes di sekolah mereka. Mereka menyiapkan tempat cuci tangan, jaga jarak. Itu saya turun langsung di lapangan. Kalau sekolah SMP yang tidak melakukan prokes, saya suruh tutup. Ya, kalau ada gurunya yang tidak vaksin, saya bilang suruh pulang, tidak boleh ada di sekolah. Ya, juga tidak ada di sekolah itu ada jualan-jualan. Dan juga orang tua yang harus menjemput anak tersebut di sekolah. Berarti orang tua mengantar dan menjemput begitu Pak ya? Iya. Terus Pak, untuk vaksin anak yang usia 12 kan sudah jalan di kota. Sementara yang 6 sampai 11 itu kita belum diberi
untuk jalan. Nah, kira-kira persiapannya seperti apa, Pak? Ya, untuk di laporan dari Dinas Kesehatan untuk 6 sampai 11 ini kita belum jalan menunggu vaksin apa yang tepat bagi mereka dan menunggu petunjuk dari pemerintah pusat lewat Kementerian Kesehatan. Ada berapa banyak Pak targetnya yang anak-anak usia yang mau divaksin? Mungkin sekitar 30% di Kota Jayapura. Kota Jayapura. Ya. Ada kendala nggak? Misalnya orang tua takut untuk anaknya ini? Ya, kendala banyak kita hadapi waktu kita melakukan vaksin bagi anak sekolah SMP. Ya. Dan ini didampingi oleh orang tua. Orang tuanya juga langsung mengikuti vaksin. Ini dukungan orang tua sangat besar. Iya. Supaya sekolah bisa buka juga untuk SD. Iya. Ya. Ya, kita berharap lancar semua. Dan ini terus beberapa waktu lalu APBD Kota 2022 sudah disahkan Pak ya. Berapa Pak anggaran untuk 2022 dan apa fokusnya? Ya, selama 9 tahun di pimpinan saya Wali Kota Jayapura, saya menganut sistem anggaran berimbang. Iya. Selama 9 tahun, ini satu hal yang prestasi yang luar biasa. Dan pemerintah kota tidak pernah meminjam uang dari pihak ketiga ataupun perbankan. Iya. Ya, sehingga kita menganut sistem anggaran berimbang di Kota Jayapura. Dan puji Tuhan, kita baru saja menetapkan APBD Kota Jayapura untuk tahun anggaran 2022 sebesar 1,3 triliun. Dan tahun 2022 PAD kita itu 256 miliar. Ini sudah mencapai visi dan misi Wali Kota Jayapura. Ini sangat luar biasa. Apa yang saya katakan kepada mereka? Saya menetapkan target. Kalau kamu tidak mencapai target, saya tidak akan mencopot kamu dari jabatan. Tapi kamu ingat bahwa ini bukan pekerjaan tambahan, tapi ini harus kamu capai. Ini sehingga mereka bekerja keras. Saya luar biasa. Tahun ini tanggal 17 Desember 2021 PAD kita yang 250 itu sudah over target. Over target. Ini satu luar biasa. Ini tingkat kesadaran masyarakat Kota Jayapura membayar pajak dari daerah cukup tinggi. Padahal juga, lagi pandemi Pak ya. Padahal di masa pandemi COVID-19 kami ragu, tapi puji Tuhan kerja keras dari Bapenda dan seluruh staf. Tanggal 17 dia lapor kepada saya bahwa tanggal 17 tepat kita sudah over target. Ya, ini satu hal kerja yang luar biasa. Saya menyampaikan terima kasih atas kerja keras Kepala Bapenda dan seluruh stafnya. 2022 target PAD berapa Pak? Iya, itu yang saya tadi katakan, target PAD kita 245 miliar. Ini sudah sesuai dengan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Optimis Pak bisa? Saya optimis. Dengan kita membuat perluasan kepada pengembangan ekonomi di Kota Jayapura, dengan pemberian jam aktivitas di Kota Jayapura, sehingga ini saya kira dengan pengawasan yang ketat, ya terutama kita sering hilang PAD kita itu di parkir. Maka itu pengawasan ketat yang kita lakukan untuk mengawasi parkir. Ada parkir tipe jalan umum, ada parkir khusus seperti di Ruko dan juga di Sagah Mall, itu kita lakukan. Ada juga parkir berlangganan. Berlangganan itu seperti contoh bank yang di pusat kota ini, itu dia parkir langganan sama PLN. Itu ada mobil yang mereka parkir di situ, ada parkir langganan selama 1 tahun. Ya. Berarti peluang untuk hilang sudah sangat kecil Pak. Kecil sekali. Ya. Tapi kita kehilangan seperti di Polres, di Bank Papua, yaitu parkir yang itu tepi jalan umum yang harus punya parkir. Kita kehilangan di situ. Ya. Tapi kalau bank-bank itu semua sudah mengurusi parkir berlangganan. Pemerintah Kota Jayapura lewat Bapenda Kota. 2022 fokus APBD Kota di mana Pak? Apakah untuk ekonomi terkait dengan kan kita terpuruk di 2020-2021. Iya, setiap pembangunan baru hotel saya memberikan keringanan 6 bulan tidak membayar pajak. Dan ini satu hal yang luar biasa, dan setelah itu mereka kami pajak yang tertinggi adalah pajak hotel, rumah makan dan restoran. Yang kedua adalah pajak penerangan jalan umum. Di kota yang ketiga retribusi parkir di tepi jalan umum. Ini menjadi primadona
pemerintah kota Jayapura. Ada enggak retribusi lain yang mungkin akan dibidik tahun depan, Pak? Ya, yang kita bidik tahun depan distribusi adalah pasar. Pasar, Pak. Ya, pasar Yotefa, Iya. pasar Hamadi, dan pasar Entrop, dan juga pasar Dok 9. Pasar Yotefa sendiri, Pak, kapan pindah nih, Pak? Karena Bapak sudah bangun pasarnya tapi masih Iya. ada yang itu. Ya, pasar Yotefa sebagian besar sudah pindah. Sudah ya, Pak? Ya, sekarang kita pelan-pelan, ada yang kembali lagi ke sana. Maka itu saya minta nanti dinas dan juga satpol memberikan ketegasan di lapangan supaya mereka bisa kembali, supaya masyarakat belanjanya fokus di satu tempat. Pak, kalau tidak salah ini tahun terakhir Bapak memimpin Kota Jayapura, Pak ya. Kapan berakhir masa jabatan Bapak dan apa yang Bapak persiapkan untuk the next-nya, yang artinya orang yang akan memimpin Kota Jayapura nanti? Sehingga apa yang sudah Bapak kerjakan selama 10 tahun ini artinya tidak pokoknya tetap berlanjutlah seperti itu, Pak. Ya, kepemimpinan saya akan berakhir pada tanggal 22 Mei tahun 2022. Ya, saya harapkan pengganti saya nanti lebih baik dari saya untuk membangun Kota Jayapura ini ke depan yang lebih baik, untuk kesejahteraan, keamanan, kerukunan dan toleransi umat beragama di kota ini harus dijaga dan dikembangkan ke depan. Dan yang menjadi pemimpin ke depan, dia harus dekat dengan rakyat dan juga dia taat beragama dan dia harus NKRI, ya, membangun Kota Jayapura ini. Kota Jayapura adalah ibu kota provinsi Papua dan juga barometer bagi Papua, menjadi role modelnya Papua. Ini yang kita, seorang pemimpin harus benar-benar dia punya hati untuk bangun rakyat Kota Jayapura, bukan mencari uang untuk dirinya sendiri, tapi melayani masyarakat yang baik. Tugas pemerintah hanya 3. Yang pertama adalah fungsi melayani. Yang kedua adalah fungsi pengaturan. Yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Ini harus dijalankan. Akhirnya kita melayani masyarakat ini dengan hati yang tulus. Ya, masyarakat tidur, pemimpinnya belum tidur, dia harus tidurnya malam. Ya, ini dia harus melayani masyarakat. Yang kedua, dia harus fungsi pengaturan. Dia mengatur perda-perda apa. Yang ketiga, dia harus mengawasi lewat penegasan. Fungsi pengawasan harus jalan. Seperti satu perda yang kita sudah buat itu harus ditegakkan. Ya, seperti kita membuat perda kebersihan kota nomor 12. Nah, ini harus diimbangi dengan pengawasan dan juga dengan hukum. Yang membuang sampah sembarangan harus dihukum. Ya, ada efek jerah bagi masyarakat Kota Jayapura. Untuk itu saya doakan banyak anak-anak Portumbai yang akan menjadi wali kota. Maka mereka akan membuat yang terbaik. Apa yang saya belum buat, mereka akan buat. Yang sudah bagus, mereka tingkatkan ke depan lebih baik. Yang saya mau kasih tahu kepada warga kota yang sudah tinggal di Kota Jayapura ini, sudah makan dan minum dari tanah dan air ini, satu aja saya minta, mari menghargai hak-hak kesulungan orang-orang Portumbai di bebas kampung. Berikanlah mereka tidak akan pergi ke daerah lain untuk menjadi bupati, wali kota, tidak. Mereka ingin mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Maka itu saya sendiri mengatakan kepada siapapun, mari menghargai hak-hak kesulungan orang-orang Portumbai yang ada di bebas kampung. Mungkin ya nomor 2 mungkin bisa, tapi nomor 1 mari hargai mereka. Mereka punya hak untuk membangun negerinya sendiri. Ya, pasti mereka akan menjaga rakyatnya yang ada tinggal di Kota Jayapura ini. Dan moto saya ini kalau boleh dipakai terus, satu hati membangun kota untuk kemuliaan Tuhan. Jangan diubah karena Pak, 9 tahun lebih, hampir mau mengakhiri 20. Banyak penghargaan yang sudah Bapak raih. Penghargaan apa yang menurut Bapak yang paling berkesan yang Bapak terima selama menjabat sebagai wali kota? Ya, yang sangat berkesan adalah Adipura. Adipura, Pak. Adipura. Itu sudah berapa, Pak? Adipura sudah ke 8 kali. 8 kali. Yang kedua adalah WTP Murni. WTP Murni. Ya, itu kapan, Pak? Pertama Bapak dapat WTP? Itu 2012. Ya. 2012 sampai sekarang, Pak. Sekarang ini. Ya. Kenapa kebersihan ini? Karena orang Papua dibilang pangkotor.
Iya, saya mau buktikan bahwa orang Papua itu bukan Betul. orang kotor. Orang Betul. Papua itu cinta dengan kebersihan, cinta dengan lingkungan. Dan saya bangga berada di Istana Negara, diserahkan pertama oleh SBY dan Ibu. Saya Iya. menerima penghargaan. Semuanya pada orang Papua ya Pak. Iya itu. Saya menunjukkan bahwa orang Papua itu cinta dengan kebersihan. Betul. Orang Papua itu cinta dengan kebersihan. Sehingga saya mendapat penghargaan dari Bapak SBY pertama. Saya baru itu kebanggaan bagi saya. Saya mau menyatakan untuk orang-orang di Indonesia bahwa Papua juga cinta dengan kebersihan. Sehingga Iya. mereka lihat bersih kota Jayapura. Memang itu susah payah. Saya tanam pohon, disiram dengan bensin, dibabat, dicabut, saya tanam lagi. Tapi kita memperoleh, jadi itu bukan hasil dibeli dengan uang, tidak. Iya, iya. Dan mereka datang melihat. Ya, saya diuji. Ada beberapa profesor datang di sini tinjau, betulkah tidak? Ini kita berikan penghargaan. Dan saya diuji oleh beberapa profesor Emil Salim yang profesor lingkungan datang melihat kota Jayapura ini, maka kita mendapat penghargaan. Setiap penghargaan yang saya dapatkan, anugerah yang saya dapatkan tidak dibeli dengan uang, tapi itu hasil kerja dari aparat saya dan dukungan dari masyarakat kota Jayapura dan juga DPRD kota Jayapura, bukan dibeli dengan uang. Pak, untuk WTP sendiri. Dan WTP murni, ini satu kebanggaan bagi Iya. saya. Selama saya 9 tahun, ya saya berdoa nanti akhir masa jabatan saya bisa memperoleh, kami sudah 8 kali 8 kali. nilai WTP ini tertinggi di Papua dan Papua Barat. Ya, yang kecuali kita terpeleset, maka orang akan lewat kita. Kalau tapi kita besok ini mempertahankan lagi, kita sudah 9 kali WTP terbaik. Dan ini yang kita pertahankan dari tata kelola pemerintah. Itu terbukti menurunnya angka kemiskinan dan juga kesejahteraan meningkat. Ya kita bisa lihat di akhirnya IPM, Indeks Pembangunan Manusia 80,12%. Ini tertinggi di Papua. Itu capaian kita. Dari pendidikannya, dari kesehatannya, dari ekonominya. Kayak IPM kota itu 80,11%. IPM Kota Jayapura. Ini bukan hasil hitungan kita. Ini Badan Pusat Statistik. Dan itu di nasional. Orang bilang tidak betul tuh. Yo, tidak betul bagaimana? Bukan saya yang hitung. Ini BPS yang hitung ini. Ya, kalau kamu tidak betul, kamu tanya ke orang. Begitu. Ini secara nasional laporannya ini. 80 ini tertinggi di Papua. Kota Jayapura. Pak, tentunya tidak mudah untuk bisa meraih WTP murni pertama kali. Apa yang Bapak lakukan saat itu untuk bisa meraih itu? Apa kendalanya sehingga bisa sampai 8 tahun berturut-turut WTP? Iya. Yang pertama, saya tetapkan 4 wilayah tertib. Iya. Tertib administrasi, tertib aturan, bebas korupsi, menuju WTP. Itu yang saya lakukan. Ya. Yang kedua, saya mau menetapkan perubahan. Perubahan pada dirimu, perubahan pada kantormu, perubahan di lingkunganmu, perubahan di seluruh wilayah kota Jayapura. Jadi 4 wilayah tertib dan juga zona integritas. Wilayah bersih melayani dan wilayah bersih melayani dan wilayah bebas korupsi. Ya, dan juga saya membentuk tempat-tempat perizinan seperti BPTSP. Jadi kita melayani langsung, tidak masyarakat bersentuhan dengan ASN, tapi secara online kita lakukan ini sehingga pelayanan kita transparan dan dipantau oleh masyarakat. Ini kita lakukan dan saya punya bentuk tim WTP. Ya, sehingga mereka ini mengkaji, mengelola anggaran ini dengan baik. Tim WTP saya ini dipakai, mereka pergi ke Biak Numpor, mereka pergi ke Fak-Fak, mereka minta supaya mereka juga bisa meraih WTP. Ini mereka yang pergi ke daerah, tim WTP saya ini membantu mereka supaya mereka bisa dapat WTP seperti Kota Jayapura. Juga badan perizinan kita ada yang ke Supiori, ada yang ke Biak, ada yang ke Sorong, ada yang ke Manokwari. Manokwari ini kita tim badan perizinan, mereka sampai penetapan perda baru kita kembali ke ini. Ya, kita ke Kerom, jadi semua ke daerah gunung juga kita bantu mereka supaya dibentuk badan perizinan tepat waktu satu pintu yang memberikan pelayanan cepat, tepat, efektif, efisien dan transparan kepada masyarakat. Dan kita Kota Jayapura sebagai role modelnya KPK. Ini perintah KPK. KPK bilang kamu tidak boleh belajar ke Sragen, kamu tidak boleh belajar ke Makassar, kamu belajar ke Kota Jayapura. Jadi mereka tidak kemana-mana. Ya sekarang ini kita kemarin dari Waropen, ya undang kita
ke Waropen untuk badan perizinan tempat sampai mereka membentuk perda mereka. Karena yang sering saya bilang Kota Jayapura sebagai change of again untuk Papua. Perubahan. Pak, tadi Bapak sampaikan bahwa untuk pelayanan perizinan itu sudah tidak bertemu langsung tetapi lewat online. Saya juga perhatikan di Dinas Kependudukan juga sudah mulai online. Nah, berarti ini sudah mengarah ke konsep smart city Kota Jayapura ini, Pak. Bagaimana Bapak mempersiapkan itu, Pak? Iya, juga di Dukcapil. Iya. Ya ini Dukcapil kita ini mendapat penghargaan dari informasi birokrasi kementerian. Ini kita tipe A, kita terbaik, dan kita menjadi guru ke seluruh Indonesia mengajar. Ya, ini satu hal yang sangat luar biasa, dan juga pelayanan kita tercepat dalam pemberian akte di Kota Jayapura, yang kita menjadi role model dari KPK untuk pelayanan administrasi kependudukan di Papua dan Papua Barat, juga di wilayah Indonesia Timur. Ya, itu yang kita lakukan. Pak, dengan segudang prestasi yang Bapak peroleh dan akan mengakhiri tugas 2 periode sebagai wali kota, ada rencana enggak untuk bisa naik level lagi di 2024 seperti yang sudah Bapak sampaikan? Karena kalau orang politik itu kan pasti akan selalu ingin naik level, Pak. Dari Pak Wali Kota sendiri bagaimana, Pak? Ya, saya fokus dulu menyelesaikan tugas saya sebagai Wali Kota Jayapura Tuntaskan dulu, Pak, ya. Tuntaskan tugas-tugas saya melayani masyarakat sampai dengan bulan Mei tahun 2022. Dan saya telah bertekad, dan kami akan mengikuti keputusan dari pemerintah pusat. Apakah Papua ini akan dimegarkan menjadi Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan juga Tabi Sereri. Kita mengikuti perkembangan itu ke depan. Dan sekarang lagi dibahas di Komisi 2. Kalau itu terbentuk, maka hasil yang saya kaji dari seminar nasional itu bisa terwujud, yaitu untuk pemerataan, pembangunan, dan memperpendek pelayanan masyarakat itu di Papua, dan juga untuk Sorong Barat Daya untuk provinsi. Iya. Dan target saya kalau Tuhan menghendaki saya umur panjang, saya siap untuk pemilihan gubernur tahun 2004. Siap ini kan berarti salah satunya sudah ada ancang-ancang ini, kendaraan mana ini, Pak? Oh, betul sekali, betul sekali. Saya waktu maju Wali Kota Jayapura, saya bukan ketua partai. Betul. Saya anggota partai saja. Iya. Tapi saya bisa diberikan kepercayaan. Ketua partai itu bisa partainya saya ambil. Iya, ini saya ambil. Padahal ketua partainya maju. Iya, ini karena kepercayaan dari pusat. Dari partai pusat. Sekarang orang bicara kepada saya, Mano tidak punya partai, karena kalau Nasdem sudah ada pada Aweto, kalau PDP sudah ada pada Wetipo, kalau Demokrat sudah ada di Hampagawa. Mano tidak akan maju terus. Betul, saya tidak akan maju, tapi lihat akan ada tanah herang yang satu pada tanah herang yang lain. Seperti saya periode kedua Wali Kota Jayapura, semua partai itu dukung saya, sehingga terjadi saya melawan kota kosong. Padahal ada ketua partai yang maju, tapi partainya ada pada saya, dan itu akan saya buktikan dengan lobby politik, bukan di tingkat provinsi tapi di tingkat pusat. Karena saya orang NKRI. Jadi mereka akan menjaga NKRI, maka akan memberikan rekomendasi kepada BTN. Berkat terus mengalir. Berkat terus mengalir, Pak, ya. Bersama Tuhan membangun kota ini. Iya. Kalau dalam Injil tertulis di 1 Korintus 5 ayat 16, 17, 18. B itu bersukacitalah. T itu tetaplah berdoa. Amin. M itu mengucap syukurlah dalam segala hal. Berarti memang nama ini Pak Luki ya, BTM ini sudah pas betul, Pak. Saya perhatikan sepanjang tidak ada Luki, tidak ada. Saya perhatikan sepanjang 2 periode ini BTM ini kok lengkap sekali. Belajar tatap muka dapat juga. Belajar terus menerus dapat juga. Nah, ini memang kan terus mengalir. Ya, itu Pak. Jadi memang pas memang, Pak. Dan yang saya paling terus terang kaget juga waktu periode kedua, Pak, yang Bapak berpasangan dengan Pak Rustan Saru. Kalau tidak salah pas kita acara di bawah, di sini kalau di bawah. Waktu itu Pak sampaikan bahwa akan berpasangan dengan Pak Rustan Saru, dan
adunya itu BTM harus. Ya, BTM harus. Itu yang saya kaget tuh. Ini beliau bisa dapat jargonnya pas sekali. Seperti di BPTSP kita punya moto pelayanan kita itu BTM. BTM juga. BTM juga. Berkualitas, Apa tuh, Pak? berkualitas, tepat, memuaskan. Dalam melayani. Ya. Berarti ini Pak, harus ada tugas dari masing-masing OPD untuk cari nama yang ya terkait dengan itu. Kayak macam misalnya di kebersihan bersih, Ya. tertib. Ya. Nanti mereka carilah sendiri, Ya. Pak. Oh ya Pak, selain sebagai wali kota Jayapura, Bapak juga aktif di organisasi lain, termasuk yang rame sekarang, Ketua Umum Persipura Jayapura, Pak. Kita bisa tanya sedikit Pak soal Persipura. Ya. Apa yang terjadi dengan Persipura, Pak, di putaran pertama ini, Pak? Ya, sebelum saya masuk itu, saya lagi menyurati ke Kementerian Dalam Negeri. Ya. Karena ini saya seorang pamung praja, Oh. saya melihat, saya mengamati kalau nanti caretaker yang akan mengisi gubernur, Wali kota. bupati, wali kota, ini bisa 3 tahun sampai 4 tahun. Betul. Terjadi kekosongan yang panjang. Iya. Maka saya punya konsep, saya menyurati, saya akan bikin seminar khusus di Papua, khusus Papua. Itu bisa diterbitkan Perpres. Iya. Untuk memperpanjang masa jabatan gubernur, bupati, dan wali kota khusus Papua, karena kita punya undang-undang otsus. Ya. Bisa masuk di salah satu poin di situ. Karena apa? Pemikiran saya, kalau caretaker masuk bisa 3 tahun, 4 tahun sampai bisa MK, ini bisa panjang sekali masa ini. Maka itu akan terjadi kekosongan yang panjang oleh caretaker. Maka apa yang pemerintahan yang kita sudah tata baik ini akan menjadi amburadul. Betul. Iya. Karena yang pimpin harus punya kepastian hukum. Iya. Ya, kalau dia ini tidak ini maka akan terjadi kebobrokan dalam tata pemerintahan itu. Itu yang saya amati. Sehingga saya usulkan kalau boleh untuk Papua diperpanjang masa jabatan gubernur, wali kota, dan bupati. Mudah-mudahan, karena saya dengar di Papua Barat sudah mengusulkan hal itu. Oh, sama. Supaya tata kelola pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik. Untuk Persipura memang kita 4 bintang tidak ada dukungan dari masyarakat, tidak ada sama sekali. Kita memperoleh 4 bintang ini, tidak ada ucapan selamat dan lain-lain. Tapi kita begitu kita terpuruk, wah cacian, makian sampai ke pribadi pun, sampai ke politik pun dapat serang juga. Tapi saya biasa-biasa saja. Ya. Tapi itu semua masukan menjadi koreksi. Betul, Pak. Bagi manajemen Persipura. Ya, kita menata pelan-pelan. Ya, kita pelan-pelan. Nanti sekarang kita sudah ganti pelatih. Iya. Mereka bilang ganti pelatih, kita sudah ganti pelatih. Lalu mereka bilang ganti kostum, kita sudah ganti kostum. Ya, jadi kita pelan-pelan memperbaiki tim kita. Iya. Supaya sekarang kita fokus tim kita sekarang bisa lolos dari zona degradasi. Ya, dengan kita menambah pemain, kita lagi mencari striker, juga pemain tengah. Nanti kita akan tambah, dan juga nanti pemain pon kita sudah ambil 3 orang. Ini luar biasa. Kita akan mencari gol goter. Kita juga pemain belakang kita akan tambah. Nanti putaran kedua akan difokuskan di Bali. Di Bali. Ya, dengan regulasi yang baru untuk Liga 1 dan Liga 2 sudah bisa ada penonton. Iya. Dan kita harapkan kalau Mandala diizinkan untuk Persipura pakai, kita akan pakai di Mandala. Kalau tidak pakai, saya putuskan home base Persipura nanti di kota Manado. Manado, kembali. Pak, kabarnya mau rekrut striker asing. Siapa Pak striker asing? Ya, pasti kita akan mengetahui nama. Kita masih melakukan nego untuk tantangan kontrak. Ya. Sudah pernah main di Indonesia? Sudah pernah main di Indonesia. Pernah di Persipura, Pak? Belum pernah. Ya. Kalau pemain tengah sendiri Pak dari mana? Asing juga atau? Pernah main di Persipura. Yang asing, bukan Sarahan Pak? Ya, kita melihat Sarahan kalau kondisi fisiknya masih baik, kita akan ambil dia untuk memperkuat tengah kita. Pak, ini saya lihat memasuki putaran musim 2021-2022, saya lihat banyak pemain-pemain muda yang Bapak ambil, termasuk yang dari PON ini. Apakah memang
sekarang sudah melakukan regenerasi di Persipura, sehingga ya banyak orang mengatakan bahwa ini masa transisi seperti itu dari pemain-pemain kita yang sudah lama-lama ini. Sekarang banyak Bapak orbitkan pemain-pemain baru seperti Ramai Rumakek yang sekarang main di timnas, terus ada Ricky Cawor yang kemarin bersinar di PON. Apakah memang Bapak sudah mempersiapkan itu Pak untuk regenerasi? Ya, Persipura akan ke depan pemain muda yang berkualitas. Sangat luar biasa saya lihat sekarang. Mereka punya skill yang bagus, sangat luar biasa. Nanti kita ke depan, nanti putaran kedua kita akan lihat. Ini luar biasa. Anak muda kita punya skill yang luar biasa dan target kita bisa lolos dari zona degradasi. Dan ini yang saya siap ke depan. Mereka akan pemain hebat di Indonesia, Persipura Jayapura. Pak, yang kejadian yang dialami oleh salah satu pemain yang mendapat skorsing 1 tahun, bagaimana Persipura menyikapi itu agar tidak terulang lagi ke waktu-waktu yang akan datang? Iya, kita sudah naik banding. Sudah banding? Dan ya sudah banding, mendapat keringanan. Dan saya selalu ketua umum dan juga saya minta kepada manajer beritahu kepada pemain, jangan sekali-kali melakukan pelanggaran atau kekerasan kepada wasit. Nah, wasit dia punya hak. Ya, ini suatu pelajaran juga pemain kita. Tidak boleh melakukan hal-hal demikian. Itu haknya wasit. Ya, keputusan wasit adalah hak mutlak. Nah, ini juga membina anak-anak kita supaya jangan melakukan hal-hal demikian. Begitu. Wasit punya kewenangan. Ya. Mungkin Pak Luki masih ada kalau itu. Terakhir Pak, pesan Bapak untuk masyarakat Kota Jayapura menjelang Natal dan Tahun Baru. Ya, kepada seluruh masyarakat Kota Jayapura, saya berterima kasih di masa pandemi COVID-19 ini kita bisa dikuatkan, dijaga oleh Tuhan sehingga kita berada pada zona hijau Kota Jayapura. Marilah kita menjaga ini terus sampai kita memasuki tahun baru 1 Januari 2022. Marilah kita menjaga persatuan dan kesatuan kita di Kota Jayapura. Marilah kita menjaga kerukunan dan toleransi beragama di Kota Jayapura. Ibarat pelangi, kita berbeda-beda, tapi kita indah dan kita disatukan sesuai dengan moto kita, satu hati membangun kota untuk kemuliaan Tuhan. Itulah tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Wali Kota. Semoga beliau sehat selalu, makin sukses dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada beliau. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan dan waktu dengan narasumber-narasumber yang lain. Terima kasih. Terima kasih Pak Wanyambe. Wanyambe.